Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jangan lekas marah. Jemaat yang terkasih, kita mungkin hidup dalam masyarakat yang mudah marah dan kita juga mungkin adalah orang yang mudah marah. Dan banyak hal sepele yang bisa membuat kita menjadi marah. Contoh hal sepele yang bisa membuat kita menjadi marah, mungkin kita berada di jalan, lalu jalur kita dipotong oleh kendaraan lain, membuat kita menjadi marah. Kita juga mungkin menjadi tersinggung dan marah dengan perkataan teman-teman kita yang kasar dan membuat kita sakit hati. Atau kita juga menjadi marah karena anak-anak kita membantah perintah-perintah kita. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang akan membuat kita langsung marah untuk hal-hal yang sepele. Jemaat yang terkasih, dan kemarahan yang kita buat bisa saja disertakan dengan dosa-dosa yang lain seperti mencaci maki, melukai orang lain, membenci, balas dendam, dan tidak mau mengampuni. Jelas, ini adalah tindakan yang tidak baik kalau dilihat dan didengar oleh orang lain, kalau yang melakukannya adalah kita sebagai orang Kristen. Karena itu kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, kita menjadi batu sandungan karena orang lain yang melihatnya dan kita tidak akan menjadi garam dan terang Kristus di dalam dunia ini. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, apa yang harus kita miliki agar kita bisa menahan amarah kita atau menjadi orang yang sabar, yaitu kita harus memiliki akal budi atau kita menjadi orang yang bijaksana. Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-11 bagian A, terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan bahwa orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Orang bijaksana sama juga dengan orang yang berakal budi sehingga bisa sabar, tidak lekas menjadi marah. Jemaat yang terkasih, kebijaksanaan orang juga membuat tidak selalu marah untuk hal-hal yang sepele yang berakibat kita bisa jatuh di dalam dosa. Lekas marah membuat kita tidak memikirkan dengan baik apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Dan kebijaksanaan membuat kita menjadi lambat marah. Jemaat yang terkasih, kita boleh saja marah, tetapi tidak boleh buru-buru marah. Jemaat yang terkasih, kita memang harus marah ketika kebenaran diinjak-injak. Kita boleh marah karena ketidakadilan terjadi. Ada hal-hal yang boleh kita marah dan ada juga hal-hal yang tidak harus kita marah. Oleh karena itu, dibutuhkan hati yang bijaksana sehingga kita bisa bertindak dengan benar. Jemaat yang terkasih, semua yang sudah dilakukan Kristus bagi kita seharusnya membuat kita memaknai kebijaksanaan, kasih, pengampunan dengan lebih baik. Mari belajar lebih bijak menghadapi kesalahan orang lain, berilah pengampunan ketika orang lain bersalah. Ini adalah kunci untuk hubungan yang sehat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menuntut keadilan langsung kepada kita ketika Dia dapati pelanggaran yang kita lakukan. Dia memilih untuk menunjukkan belas kasihannya dan mengampuni kita. Oleh karena itu, berusahalah untuk meneladani belas kasihan Allah yang sudah kita saksikan dan kita rasakan. Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita lewat renungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan tolong kami agar kami tidak menjadi lekas marah ketika menghadapi kesalahan-kesalahan dari orang lain, ketika kami harus menghadapi orang-orang yang berbuat tidak baik terhadap kami ya Tuhan. Tolong kami dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.